Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika ala nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim tasliman katsira. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perjalanan hidup ini memang banyaklah liku-liku apa yang kita jalani, ataupun banyak hal fenomena yang kita temui, juga apa yang menjadi suatu gambaran atau yang bisa dirasa di dalam diri kita, yang mana selalu menjalankan aktivitas salah satu muamalah di dalam kesehariannya. Tapi kesemuanya ini Bapak Ibu, kita tidak bisa terlepas dengan adanya qada dan qadar Allah. Segala suatu aktivitas kita di situ terjadi dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Contoh aja di dalam kita melakukan hal yang mungkin kita kira, kita sangka menjadi wujud perwujudan dari apa yang menjadi harapan kita, tapi ternyata sebaliknya di situ kita tidak bisa terpenuhi dengan menjadi suatu pengharapan diri kita semua. Bahkan sebaliknya kadangkala kita tidak membuat di dalam diri kita ada suatu hal, pola pikir atau angan-angan yang mana kita ingin mendapatkan suatu apa yang kita harapkan, kadangkala malah terjadi terwujud di hadapan kita. Dan inilah yang maksud bageng, maaf ya Bapak Ibu, ini adalah mutlak dalam presentasinya hidup ini, ketingkatan hidup ini, di muamalah, di dalam kinerja, beraktivitas, bermuamalah atau dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, semua ini dalam lingkup kekuasaan Allah. Dan itulah yang mesti terjadi di dalam kehidupan setiap manusia atau setiap insan, ataupun bahkan sebagai hamba Allah. Semua tak terlepas. Ya, kita kadang kala ada baik dan ada buruk. Kadang menemukan kebahagiaan, kadang menemukan penderitaan, atau secara lahir dan batin. Dan ini pun kalau kita boleh untuk menggali atau kita mencermati dalam siklus perjalanan hidup ini, tak ubaya kita ini tak terlepaskan dari salah satu bentuk wujud ujian. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, juga saudara-saudaraku seiman semuslim yang di luar sana, kita garis bawahi bahwa setiap manusia atau hamba Allah pasti ada ujiannya.
Cuma tolak ukurnya ujian ini bervariasi di antara setiap manusia. Satu antara lain tidak sama dengan kadar salah satu ujian itu. Dan Allah pun memberikan suatu ujian ini Bapak Ibu, bukannya Allah mendolimi kepada hamba, tapi malah memberikan suatu tips ataupun suatu cara dengan kehendak Allah yang diberikan pada diri hamba Allah atau kepada semua makhluk Allah yang khususnya manusia ini untuk mengangkat harkat dan martabatnya sebagai hamba Allah agar dia mau mengerti, agar dia mau mencermati, dan dia agar memahami bahwa segala apa yang terjadi di dalam fenomena kehidupan ini adalah mutlak. Itu Allah wujudkan agar sebagai kita semua Bapak Ibu supaya bisa turja'un atau kembali kepada Allah. Dan jangan kita sering merasakan suatu keluh kesah. Padahal innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu kuasa di atas segala sesuatu apapun. Dan kalau kita sebagai hamba Allah ini tak punya daya, seperti kalimat yang disodorkan la haula wala quwata illa billah, bahwa pada sesungguhnya di dalam hamba Allah atau setiap manusia, setiap makhluk ciptaan Allah tidak punya daya dan kekuatan apapun, hanya kecuali dengan adanya suatu pertolongan Allah. Apa itu di dalam hidup kita atau di dalam hati kita? Ada hidupnya hati, ada matinya hati. Ada matinya jasad, ada hidupnya roh atau jiwa. Dan ini sudah dituangkan Bapak Ibu oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu kalam Allah yang telah disodorkan di ayat 2 kalau nggak salah di surat Al-Mulk. Itu Allah telah menginformasikan kepada semua hamba-hamba Allah atau manusia sebagai ciptaannya. Allah telah sebutkan Allahu ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah lah yang mewujudkan mati dan hidup ini, atau Allah lah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia Allah menguji kepada kalian atau kita semua. Jadi jelas ayat tadi bahwa Allah menginformasikan Bapak Ibu dan saudara-saudaraku
yang dimuliakan Allah. Hakikatnya mati dan hidup ini pun suatu ujian. Kaya dan miskin pun suatu ujian. Derajat, pangkat, kedudukan walaupun itu suatu anugerah juga menjadi suatu ujian. Dengan konteksnya tadi bahwa Mbak Geng kalau boleh berbagi, jadi setiap hamba Allah pasti ada ujian, kecil atau besarnya suatu ukuran ujian. Bahkan mati dan hidup pun ini sebagai ujian. Dan siapa di antara kalian atau kita semua yang lebih baik amalnya? Kenapa di situ aksanu amal? Jadi dalam arti amal ini adalah perilaku. Di dalam semua tindak tanduk sepak terjang secara dohir dan batin. Tapi kalau kita boleh mengambil, ya maaf Bapak Ibu, pengertian yang lain atau pemahaman yang lain adalah aksanu amala ini dalam bentuk to'at. Ya, kalau orang bisa mengambil dalam pengertiannya adalah bentuk to'at. Jadi amal baik itu adalah orang yang benar-benar beriman, orang-orang yang benar mukmin itu ada dua perkara yang harus kita pegang. Jadi yang dikatakan taat di situ adalah kita selalu mematuhi apa yang menjadi aturan Allah. Contoh suatu perintah, kita disuruh beribadah kepada Allah, ya sudah, cukup hanya kepada Allah ibadahnya, tidak boleh kepada lain sama makhluk. Kalau kita beribadahnya mengikuti sama-sama makhluk, berarti kita sudah salah langkah. Karena Allah yang mencipta, pastilah kita ibadahnya hanya kepada Allah. Ini dalam arti pandangan atau sudutnya adalah arti taat. Dan kedua, kita juga mau menjauhi akan segala larangan. Ini betul taat, amal yang hasanah. Dan amal yang baik itu ada dohir dan ada batin. Contoh, kita ambil salah satu kalimat hadis Rasulullah, a'malu bil niat. Ya, kita coba kali paparkan. Niat ada di dalam, yang batin adalah munculnya dari qalbu atau hati kita, hati nurani kita. Dan ini juga baik dan buruknya niat pun kita juga akan tahu. Orang lain tidak akan tahu, tapi kita tahu. Ya, bentuknya dari taat ini loh. Tadi bisa dikatakan kalau hatinya baik, pasti terjemah di dalam amal. Muamalannya dohir pasti baik. Kita umpama diperintah oleh Allah, harus tunduk, harus patuh, harus tidak boleh mensekutukan. Ya, kita harus ikuti dengan keyakinan, dengan itikad yang benar bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan diri kita. Kalau kesemuanya tidak bisa berdiri sendiri, semuanya bergantung kepada Allah. Karena apa? Sudah jelas Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Dialah Allah. Tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan lain, tidak ada panutan lain yang patut diibadahi, yaitu hanya Allah. Ya Hayyu, dialah yang maha hidup. Dan dia berdiri sendiri. Yang dimaksud berdiri sendiri itu tidak bergantungan dengan yang lain. Dia dengan kehendaknya. Makanya di situ letak Allah berbeda dengan makhluk. Umpama contoh dah kita ambil ya. Di dalam kalau kita membutuhkan sesuatu, kita masih membutuhkan materi. Tapi kalau Allah tidak. Karena Allah sebagai zat yang pencipta,
Dia tinggal bilang, kalau bahasa kita ya bahasa santai, tapi kalau bahasa Quran di Yasin kan sudah dijelaskan, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun, ya ada perkataan kun, ya jadilah, adalah, fayakun. Jadi kalau Allah nggak susah kayak kita ini ya, macam kita semua ini masih susah. Mau bikin kopi aja ya bingung. Tapi kalau Allah tidak, dia katakan kun. Kalimat ini ya nanti, karena kalau kita belajar jumhuriyah secara nahu sorobnya ya, kalau kajian huruf itu kun itu ada kalimat dua. Ya nantilah lain waktu kita bahas, tapi sementara waktu ini kita nyoba berbagi kepada Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah di dalam apa pengkajian ini, bab masalah adanya ujian setiap hamba Allah. Nah disitulah makanya Allah memberikan suatu sifat yang nyata. Ya dalam arti, tapi Allah bukan sifat loh, jangan salah ya. Nanti bahwa Allah sifat, bukan. Ini nanti kalau belajar di sini harus belajar kita kepada ranah tauhid ya. Itu nanti kalau dikatakan Allah itu sifat, salah. Karena Allah Ta'ala laisa kamitslihi, dia zat, dia hidup. Jelas kan? Dia zat yang hidup dan berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, disinilah letaknya Bapak Ibu ya. Kita pahamkan, enak aja, enjoy. Jadi pengajian seperti ini kita ambil hikmah. Kita bukannya orang yang ahli, tapi kita belajar berbagi. Ya. Bukan dalam arti pandai-pandaian, menonjolkan ilmuannya, tidak. Kita sadarlah, hanya kita perlunya berbagi kepada saudara kita, kepada sanak saudara, karena kita semua muslim adalah saudara. Ya harus kita bisa terima, saling hormati dengan salah satu kajian atau pendapat-pendapat dari sesama kita. Kita hargai. Coba kita renungkan dengan sebenarnya. Disitulah setiap kehidupan ada ujian, mati pun ada ujian. Matinya hati, gelapnya hati, tertutupnya hati, saddawa min qalbihim, menjadi hijabnya dikatakan mati karena tertutup. Contohnya kalau hati kita keras ya, hati kita ini enggak lembut, pasti kita ini jadi orang sok-sokan ataupun ya berlagak lah, belagu ya. Ini kan karena hatinya keras. Bila mana ada saudara kita atau teman kita atau guru kita atau orang tua kita bahkan ya memberikan salah satu masukan kepada diri kita, kita tidak mau menerima karena hati kita saddawa min qalbihim, tertutup. Di sini akhirnya letaknya hati ini keras. Ini pun menjadi ujian. Dan yang zahir juga begitu. Mata ini begitu indah, kita memandang panorama dengan memandang keindahan jalal dan jamal Allah yang begitu telah ciptakan. Kadang kita mendolimi, kita buat mata kita lihat yang begini-begini itu yang iya, yang pakai yang cuma segini ya, maaf ini ya untuk ibu-ibu ya, untuk juga ibu juga sering kan pakai yang begini-begini itu. Wah ini sangatlah ya, kita janganlah, karena kita adalah dicipta oleh Allah dengan kesempurnaan. Akal ini dicipta Allah untuk berpikir untuk yang positif. Hati ini
dicinta Allah untuk pembersihan. Nah, disinilah letaknya. Sinkronnya hati dan akal pikiran ini harus ada jalurnya, ada jalurnya untuk saling berkomunikasi, dibantu dengan sir yang ada di diri kita, itu sirul asrornya, yaitu rasa. Tiga macam di dalam diri kita ini semua diuji. Makanya itu adalah orang yang beriman, yang percaya kepada Allah. Kita pasti mendapatkan ujian. Ujian itu bukan suatu bala, bukan. Karena dengan adanya ujian itu, kita akan diangkat derajat diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah di dalam kalimat jangan mengaku iman kalau belum diuji. Jadi hidup dan mati ini adalah ujian. Di dunia diuji, di akhirat pun ada ujian. Contohnya kalau kita sekolah, ya sekolah aja ada ujiannya. Masa hidup ini tidak ada ujiannya? Bagaimana bisa lulusnya? Yaitu syaratnya ahsan amalah lahir dan batin. Disinilah letaknya Bapak Ibu. Makanya ada suatu riwayat hadis. Saya baca artinya aja ya, biar lebih ya kita mudah dipahami. Itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah pernah bersabda yang disampaikan diralat oleh Abu Hurairah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Ujian senantiasa menimpa orang. Kami ulang, kata Rasulullah, ujian itu senantiasa menimpa orang atau hamba Allah. Yang mana? Yang beriman atau yang mukmin pada diri. Jadi ya bukan dalam arti orang yang mukmin tok maupun orang yang tidak mukmin ya sama aja, tetap ada ujian pada diri kita masing-masing. Dan juga ujian itu dihadapkan, diwujudkan kepada mungkin kita punya anak, kepada anak-anak kita, juga harta. Di sini kata Rasulullah, hingga ia atau kita supaya apa? Bertemu, mau kembali tujuan kepada Allah dan tidak membawa satu kesalahan pun atasnya. Ini yang disampaikan, yang disampaikan Rasulullah, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nah, kalau kita menggali daripada hadis Rasulullah tadi, jadi ujian ini selalu menimpa kepada hamba Allah, baik yang mukmin ataupun yang tak mukmin. Ya. Tapi di situ anak juga menjadi ujian, harta benda juga menjadi ujian. Makanya di situ diuji bukan dalam arti Allah mendolimi kepada kita. Jangan sampai kita salah persepsi. Ini gagal paham nantinya. Allah tidak. Allah sudah memberikan tolak ukurnya, kadar kemampuan kita. Tidak mungkin kita hanya, kalau umpama kita orang miskin, umpama ya kita orang tidak punya apa-apa, masa diuji yang begitu berat, tidak mungkin. Pasti ya paling-paling kita kalau umpama ujian yang kecil sakitlah, kita ambil paling flu aja udah cukup, karena kita nggak punya tajir, nggak punya duit ya. Makanya ujiannya kecil, kata Allah, kamu saya uji dengan sesuai apa yang kadar kemampuan kamu yang aku fasilitasi. Ini enggak mendolimi Allah. Tapi kalau kita yang berduit, berjuta-juta, beratus juta, bermiliar, bertriliun, ya kadang kala tahu-tahu jantungnya sampai bocor
ataupun kadang kala sampai kita berbaring berbulan-bulan, ya depresi, ataupun sampai sekarang yang macam yang tren yang viral ini stroke ini ya. Ini banyak sekali. Nah ini kenapa? Itu Allah pun udah ukur, bukan mendolimi. Karena apa? Mungkin di situ hartanya tadi menjadi ujiannya. Yang selama ini mungkin harta itu tidak mengetahui jalur-jalurnya, aturan ada zakat malnya, mungkin maaf ibu ya, itu akhirnya oleh Allah diambil untuk sebagai sarana di dalam ujian itu. Tapi hakikatnya Allah tidak mendolimi. Cuma kadang kala aja kita yang gagal paham dan cara menerima atau salah persepsinya. Akhirnya kita sering menyalahkan Allah. Kenapa sih hidup ini selalu diuji dong? Yang tadi sudah disampaikan, dipaparkan oleh Rasulullah. Jangan mengaku iman kalau belum diuji. Ini loh Bapak Ibu, ya penjelasannya. Jadi kita hidup ini sebenarnya enak. Kalau bahasa Malaysia itu nyaman ya. Tak nak dah kalau nak kata itu kita enjoy. Apa macam ya. Itu kalau Malaysia ya. Ya alhamdulillah sih sedikit banyak bagian pernah dakwah sana ya. Jadi kalau bahasa Betawi dah kenapa ini selalu ada ujian terus ini. Ya kita dah tanamkanlah kesabaran, ketawakalan di dalam diri kita. Tidakkah juga dijelaskan oleh Allah ya salah satu kalimat di antaranya kita harus disuruh bersabar, disuruh bertawakal, suruh tabah ya. Di situ letak ketawakalan kita. Pernah juga sering itu sekarang dalam artian hidup ini ujian-ujian, kalau Allah mengatakan Allah senang kepada hamba Allah yang menghadapi suatu ujian ini dengan menerima kesabaran, karena hakikatnya innallaha ma'a syabirin, sesungguhnya Allah itu beserta hamba-hamba Allah atau orang-orang yang mau melakukan bersifat kesabaran. Disitulah Bapak Ibu, makanya ujian segala apapun macam bentuk corak ragamnya yang menimpa kepada diri kita semua, kita terima aja dengan lapang dada, dengan keimanan yang kuat ya. Oh hakikatnya kita ini tidak bisa apa-apa dan tak punya apa-apa. Benar Bapak Ibu, bagaimana kita punya? Oh semuanya sudah jelas bahwa lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kesemuanya di dalam yang ada ini adalah milik Allah, bukan milik kita. Dan kita hanya ibarat tukang parkir. Ya, sering kan jadi juru parkir. Ya, kita di situ juru parkir kadang kala masukin motor, ya motor R yang sekarang rung-rung itu yang R15, atau mungkin kita masukkan mobil Pajero atau Alphard. Ya, kita hanya sebagai juru parkir apa? Merawat, menjaga. Hakikatnya umpama terjadi mobil itu jrek rongsok, hancur ya, bertabrakan. Bagaimana? Nah, inilah kita tidak boleh menyesali, karena hakikatnya kita sebagai ibarat hidup di dunia ini. Ya, kalau kita melintasi daripada jembatan dunia ini bukan tujuan yang hakiki, jadi ada yang lebih afdal, yaitu di dalam kelanjutan kehidupan yang
akan kita temui nanti di dalam keabadian, di kekalan hidup itu, dan itu mendapatkan ujian di dunia ini. Makanya dengan adanya suatu ujian ini, janganlah kita, maaf Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf, ayo kita sama-sama terima ujian-ujian Allah ini sesuai ayat tadi, bahwa hidup dan mati ini adalah suatu ujian, tapi yang paling baik adalah bila mana kita bisa menerjemahkan hidup ini, perjalanan ini dengan ahsanu amala atau amal-amal yang baik secara tauhid dan batin. Insya Allah dengan demikian kita akan mendapatkan suatu bimbingan, suatu tuntunan, suatu petunjuk atau hidayah Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sesuaikan diri sebagai umat Rasulullah selalu ittiba atau mengikuti jalan-jalan Rasulullah. Insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan secara lahir dan batin. Dengan adanya suatu ujian, jangan menjadikan suatu permasalahan di dalam diri, tapi jadikanlah kajian diri, bisa menjadi ujian itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu, ada kurang lebihnya dari Bageng untuk berbagi saat ini dalam suatu pengkajian ini, untuk sama-sama kita renung, kita ambil ya, kita hikmah-hikmah daripada ayat-ayat Allah, kita ngaji dengan seksama, dengan penyadaran, dengan jiwa, dengan hati yang ikhlas, dengan rasa yang tulus. Insya Allah kesemuanya itu akan menambahkan manfaat kepada kehidupan kita semuanya. Bapak Ibu, kurang lebihnya bagi mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada penyampaiannya yang mungkin kurang berkenan atau kurang menjadikan renungan kepada Bapak Ibu semuanya, ya maklumilah, karena Bageng adalah manusia biasa ya, yang tempatnya masih ada suatu kesalahan, kekilafan, keteledoran. Wajarlah karena kita manusia. Ya, tempatnya manusia adalah tempatnya sama. Disitulah wajiblah kita sama-sama hormat dan menghormati. Apabila mudah-mudahan kajian malam ini bisa menjadikan tambahan pengertian, pemahaman, pengetahuan, ilmu di dalam diri kita semua. Mudah-mudahan selalu mendapatkan petunjuk Allah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki padepokan budaya luhur